Kembali di Kompas Siang, Saudara. Pasca kecelakaan maut, pihak Dinas Perhubungan Subang, Jawa Barat meminta adanya pelebaran badan jalan di jalur jalan Provinsi Subang, Bandung karena volume kendaraan yang melintas cukup tinggi jika musim liburan. Selain itu akan dilakukan rem cek rutin di tempat-tempat wisata untuk mengantisipasi adanya armada bus yang tidak laik jalan. Sejumlah evaluasi dilakukan sejumlah pihak terkait pasca kecelakaan maut yang disebabkan bus yang diduga mengalami masalah rem hingga mengakibatkan 11 siswa meninggal dunia di jalur Subang, Bandung, Ciater, Jawa Barat. Jalur arteri Subang, Bandung yang merupakan jalan provinsi merupakan jalur rawan kecelakaan. Bahkan di sejumlah titik lebar badan jalan sangat kecil. Untuk itu Dinas Perhubungan Subang berharap agar jalan diperlebar. Itu kan ranahnya PUPR, Bina Marga ya. Jadi saya berharap ke depan pihak Bina Marga Provinsi Jawa Barat ada pelebaran jalan ya. Ini kan jalannya coba lihat oleh Akang, hanya 2 jalur kan. Idealnya kan frekuensi volume kendaraan itu cukup tinggi ya antara Subang Bandung, terutama hari libur, hari Sabtu, Minggu itu hari raya gitu. Apalagi sekarang kan masuk cuti bersama ya. Jadi perlu ada pelebaran jalan gitu kan. Kalau di Cicenangnya kan udah lebar ya. Nah kesininya gitu kan. Kemudian dukungan rambu-rambu juga ini kan udah pada mati nih. Kecelakaan maut bus Putra Fajar yang mengangkut rombongan siswa SMK Depok, Jawa Barat menewaskan 11 orang, membuat polisi melakukan upaya pencegahan. Polisi melakukan pengecekan surat dan kondisi kelaikan bus pelajar SMP yang akan menuju Yogyakarta. Ratusan pelajar SMP Negeri 1 Patok Besi bersama guru dan orang tua murid telah bersiap untuk melakukan study tour ke wilayah Yogyakarta. Namun adanya kecelakaan bus pengangkut rombongan siswa SMK Depok di Ciater membuat petugas Polsek Patok Besi Subang bersama TNI dan unsur terkait lainnya memberi perhatian serius terhadap armada bus yang akan digunakan study tour. Selain memeriksa surat dan kendaraan maupun SIM pengemudi, polisi juga memeriksa kondisi kelaikan bus yang akan jalan. Mengecek keseluruhan 3 kendaraan besar, bus, 1 kendaraan kecil. Sudah kita cek keseluruhannya, baik surat-surat dari mulai KIR, SIM, STNK, surat kelayakan kendaraan, termasuk tadi kita juga sudah mengecek rem sesuai dengan yang di dashboard kendaraan. Alhamdulillah semuanya berjalan dan semuanya layak untuk antisipasi kejadian kemarin yang di wilayah Ciater, Subang. Turut berbela-sungkawa atas kejadian kecelakaan kemarin, dan ini kami jadikan sebagai evaluasi agar kami lebih waspada, lebih hati-hati, lebih teliti dalam melakukan perjalanan. Untuk mengetahui informasi terkini kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Hendry Irawan di Subang, Jawa Barat. Hendry, hingga saat ini bagaimana dengan hasil pemeriksaan oleh pihak kepolisian terhadap tersangka? Dino dan juga saudara, sejumlah langkah telah dilakukan pihak kepolisian guna mengungkap penyebab terjadinya kecelakaan maut di Jalan Ciater Subang yang menewaskan 11 orang dan menyebabkan puluhan luka-luka. Pihak kepolisian saat ini atau tepatnya pada kemarin dini hari telah menetapkan supir sebagai tersangka karena dianggap lalai atau mengetahui adanya kerusakan namun tidak melakukan antisipasi dengan menggantikan armada. Sementara itu langkah-langkah yang telah dilakukan pihak kepolisian hingga saat ini diantaranya yakni melakukan olah TKP, di mana di dalam olah TKP tersebut ditemukan jika bus tersebut tidak sama sekali tidak melakukan pengereman karena tidak ada bekas pengereman di jalan, yang ada hanya bekas gesekan mobil dengan aspal. Kemudian polisi juga telah memeriksa sebanyak 13 orang saksi yang ini diantaranya supir, kernet, montir yang sempat memperbaiki bus tersebut di lokasi wisata Tangun Parahu. Kemudian bus tersebut melanjutkan perjalanan dan berhenti di rumah makan di wilayah Ciater dan sempat diperbaiki pula oleh supir dan kernet hingga akhirnya terbalik. Saksi lain yang juga diperiksa atau dimintai keterangannya ahli dari agen pemegang merek bus tersebut dan dari penguji di mana ditemukan sejumlah
masalah di bagian rem yang diantaranya adalah ditemukannya air dan oli di tabung kompresor angin, padahal seharusnya di tabung tersebut hanya ada udara untuk pengereman. Kemudian oli juga sudah mengeruh, pertanda belum dilakukan pergantian oli terhadap bus tersebut oleh pemilik atau pengelola bus. Terus kandungan air yang di atas 4% atau di atas ambang maksimal dalam minyak rem. Kemudian celah kanvas rem juga cukup sempit, cuma 3 mm, 0,45 mm. Juga terjadi kebocoran dalam sistem pengereman sehingga mengurangi kerja tekanan rem. Hingga saat ini polisi baru menetapkan satu orang tersangka, yakni Sadira, yang merupakan supir. Penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi juga masih terus dilakukan, dan kami pun sempat berbincang dengan salah seorang penyidik dari Direktorat Lalu Lintas Jalan, maksud kami Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat, bahwa hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan 2-3 hari ke depan pihaknya kemungkinan akan menentukan tersangka baru berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan pihak kepolisian. Juno. Ya, dari pemaparan Anda berarti tidak adanya pengecekan secara rutin terkait dengan sistem rem maupun juga adanya dugaan modifikasi terhadap bus. Lalu hingga saat ini dengan temuan itu apakah nanti ada penetapan tersangka baru dan juga bagaimana pemeriksaan terhadap pengelola bus? Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian selama ini, memang ada sejumlah permasalahan dalam bus tersebut, mulai dari perawatan bus yang tidak dilakukan secara rutin, kemudian modifikasi dari kondisi bus tersebut merupakan buatan tahun 2006 dan dilakukan modifikasi hingga lebih baru secara bodi, namun secara kondisi sebenarnya bus tersebut sudah berusia 18 tahun. Hingga saat ini polisi masih mencari atau pemilik atau PO bus tersebut, karena dikabarkan hingga saat ini belum bisa ditemukan dan belum tahu di mana lokasi bus tersebut. Namun informasi yang kami terima bahwa PO bus tersebut berada di Bekasi setelah sebelumnya berasal dari Wonogiri dan dialih tangankan ke pemilik yang berada di Bekasi. Kami pun belum bisa atau mendapat informasi dari pihak kepolisian terkait pemeriksaan atau penanganan PO bus ini, apakah sudah dilakukan pemeriksaan atau belum. Namun kemungkinan ketika sudah fakta-fakta atau alat bukti sudah mencukupi, dimungkinkan PO bus juga bisa ditetapkan sebagai tersangka. Juno. Kita nantikan pengusutan tuntas pihak kepolisian atas kecelakaan maut yang menewaskan 11 orang di Ciater, Subang, Jawa Barat. Terima kasih rekan Hendri Irawan dari Subang, Jawa Barat.